Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Pak Guru Imran yang akan membahas tentang soal TKA tingkat SMP. Jadi anak-anakku sekalian, Pak Guru sarankan agar kiranya dalam menghadapi soal TK itu kalian harus melatih kemampuan dalam hal berhitung, contohnya kali, kurang, tambah, dan bagi. Nah, karena tanpa adanya itu kalian akan susah dalam menjawab soal TK kalian kelak. Karena dalam soal TK itu hanya dua mata pelajaran biasanya yang ada, yaitu matematika dengan bahasa Indonesia. Jadi anak-anakku sekalian harus latihan ya di rumah kalian masing-masing. Jadi ini Pak Guru akan membahas soal TK, salah satu soal TK yang mungkin saja keluar dalam tes kalian kelak. Jadi anak-anak sekalian, kalian bisa berlatih bersama Pak Guru untuk menjawab soal tersebut. Jadi tidak usah berlama-lama, kita langsung saja memperhatikan monitornya masing-masing. Di situ ada sebuah soal ya. Katanya skor benar adalah 3, salah min 1, dan tidak dijawab skornya 0. Ada 40 soal dan Dedi mengerjakan 31 soal. Dari 31 soal itu Dedi benar 28 soal. Maka skor Dedi adalah. Jadi kita harus menganalisis setiap soal yang keluar. Karena tanpa adanya analisis tersebut kita bisa blur dalam menjawab soal tersebut sehingga jawaban yang kita jawab itu salah ya. Jadi itu merupakan kerugian buat anak-anakku sekalian dalam mengerjakan soal TK tersebut. Oke, jadi kita jawab pertama dulu. Kita harus mencari jumlah soal yang salah ya. Iya. Nah, yang salah itu katanya ada 31 dari soal yang benar. Oh, jadi mengerjakan 31 soal, tapi yang benar itu 28. Jadi kita harus kurangi 31 dengan 28 soal yang jadi jawab benar ya. Jadi 31 kurang 28 itu jawabannya adalah 3. Betul sekali ya. Jadi jumlah soal yang salah ada 3 nomor. Kemudian kita lanjut yang selanjutnya yang tidak dijawab ya. Kita singkat saja ya. Tidak dijawab TJ ya, tidak dijawab ya. Tidak dijawab di sini katanya jumlah soal keseluruhan itu ada 40 ini ya, 40. Kemudian kita kurangi dengan jadi mengerjakan soal 31 ya, ini kalimatnya ya. Kita garis bawahi, jadi kita kurangi 31. Jadi 40 kurang 31 itu jawabannya adalah iya, betul sekali anak-anakku sekalian ya. Jawabannya adalah 9 ya. Jadi yang kita sudah jawab ya, sudah mengetahui jumlah soal yang salah itu ada 3 dan jumlah soal yang tidak dijawab itu ada 9. Kemudian karena kita sudah mengetahui jumlah masing-masing soal, maka kita beralih pada total skor untuk jawaban benar ya. Jadi yang benar itu katanya di sini ada 28 soal ya. Kemudian kita kali dengan jumlah skornya ya, yaitu 3 ya. Itu Pak Guru garis bawah ya. Berarti caranya adalah 28 kali 3 ya. Kita kali dulu. 3 kali 8 itu 24, simpan 2, 3 kali 2 itu 6, tambah 2 tadi simpannya, berarti 8. Berarti 84 ya. Oke. Lanjut kita cari skor yang salah ya. Yang salah itu tadi kita sudah dapat ya. Nomor yang salah itu jumlahnya ada 3. Kemudian katanya skornya itu adalah min 1. Berarti kita kali min 1. 3 kali min 1 itu adalah min 3 ya. Iya. Kemudian yang tidak dijawab adalah skornya 0 ya. Jadi kalau Pak Guru ini kalau 0 itu kalau kita kalikan ya tetap 0 ya. Jadi tidak usah kita pedulikan walaupun yang tidak dijawab itu sampai 100 atau apa ya, 100 kali 0 ya tetap 0 ya. Jadi tidak usah kita pikirkan itu ya. Jadi intinya kecuali kalau skornya yang tidak dijawab itu ada misalnya min 2 atau min 3 ya kita harus mencarinya karena total keseluruhan harus kita jumlahkan atau tambah ya. Oke, karena di sini sudah jelas skor untuk yang benar adalah 84, kemudian skor yang salah adalah min 3, maka kita jumlahkan ya. Jadi kita jumlahkan ini ya, jumlahkan 84 ya ditambah dengan min 3, atau kalau mau cepatnya kita punya uang 84 rupiah, kita mau bayar pinjam kita, anggaplah min itu adalah pinjaman ya. Jadi kita mau bayar pinjam kita adalah 3 rupiah. Jadi sisa uang kita sisa, iya betul sekali ya. Jadi 81. Jadi anak-anakku sekalian dalam aplikasi soal yang kalian akan kerja kelak di sekolah itu kan ada klik bundar di samping jawaban tersebut. Makanya anak-anakku sekalian kalau kalian sudah mantap atau yakin dalam jawaban tersebut, kalian klik jawaban tersebut ya. Apabila anak-anakku sekalian ragu dalam menjawab soal tersebut dan menganggap soal itu susah, alangkah baiknya kalian mencari saja soal yang lain yang menurut kalian mudah, sehingga waktu yang kalian gunakan untuk menjawab soal tersebut itu sangat singkat ya. Jadi ketika ada waktu yang lowong atau masih banyak waktu yang kalian sisakan dalam menjawab soal tersebut, kalian bisa kembali pada soal yang menurut kalian susah. Jadi kita harus betul-betul memanfaatkan waktu yang tersisa supaya semua soal TK kalian bisa kalian jawab dengan benar. Maka sekali lagi Pak Guru tekankan bahwa kalian harus mencari saja dulu soal TK di dalam aplikasi tersebut yang menurut kalian mudah. Jangan terpaku kepada soal yang susah karena kita dibatasi oleh waktu ya. Oleh karena itu Pak Guru mengharapkan
video pembahasan ini sekiranya anak-anakku sekalian bisa share ke teman-teman kalian sehingga membantu mereka dalam menjawab soal-soal yang akan keluar dalam TKA-nya. Nah, jadi sekali lagi Pak Guru, akhiri apabila ada kesalahan dalam pembahasan ini mohon dimaafkan. Sekali lagi Pak Guru akhiri pembahasan ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.